Pemirsa, tren konsumsi kopi domestik di Indonesia terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Adapun selama pandemi COVID-19, ditambah dengan adanya kebijakan PPKM, membuat banyak orang yang bekerja dari rumah. Perubahan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya konsumsi kopi secara keseluruhan yang diperkirakan tumbuh 8% per tahun. Data International Coffee Organization atau IOC mencatat bahwa tren konsumsi kopi domestik di Indonesia terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada periode 2018 hingga 2019, jumlah konsumsi kopi domestik mencapai 4.800 kantong berkapasitas 60 kg. Adapun selama pandemi COVID-19 ditambah dengan adanya kebijakan PPKM, membuat banyak orang yang bekerja dari rumah. Perubahan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya konsumsi kopi secara keseluruhan, yang diperkirakan tumbuh 8% per tahun. Dewan Kopi Indonesia atau Dikopi pun mendorong petani kopi memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR, yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan produksi. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 750.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementan, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan bahas topik pandemi dorong kenaikan konsumsi kopi, dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia atau GAIKI. Kita akan langsung sapa saja, sudah terhubung melalui Zoom. Pak Gandi, apa kabar Pak? Halo Pak Gandi. Pak Gandi? Ya, tampaknya kami masih belum bisa terhubung bersama dengan Bapak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Dan topik kita kali ini adalah pandemi dorong kenaikan konsumsi kopi. Kita akan coba sapa kembali Pak Gandi. Halo Pak Gandi. Ya, tim redaksi kami masih berupaya menghubungi Bapak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia, di mana kita akan bahas pandemi dorong kenaikan konsumsi kopi. Apakah memang benar kondisinya demikian? Nanti juga kita akan membahas tantangan yang dihadapi pelaku industri agar tetap dapat memproduksi kopi di situasi di tengah pandemi. Kita akan coba sapa kembali. Halo Pak Gandi. Halo. Suaranya nggak ada, Pak. Halo Pak Gandi. Ya, tampaknya masih belum bisa terhubung pemirsa. Nanti juga kita akan membahas bagaimana konsumsi kopi domestik di Indonesia yang terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat konsumsi kopi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemirsa, di 2015 4,55, 4,65 juta, 2017 di 4,75, 2018 meningkat di 4,8. Kita akan coba lihat juga produksi kopi nasional dalam satuan ribu ton pemirsa, dari 2016, 2017 hingga 2021 merupakan target di 834,7 ribu ton. Dari 2016 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat volume ekspor kopi dalam satuan ribu ton pemirsa. Dari 2015 di 499,6 ribu ton, 2016 mengalami pengurangan, 2017 kembali menguat atau meningkat di 464,2, 2018 kembali tertekan, dan di 2019 mengalami peningkatan 355,8 ribu ton.
beberapa informasi grafis yang berhasil diinput oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan coba sapa kembali Bapak Hutama Sugani, Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Pak Gandhi. Halo Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Gandhi? Baik-baik. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Pak Gandhi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ketika sebagian sektor Pak Gandhi dominan dalam hal ini terdampak dari pandemi COVID-19, bagaimana dengan industri kopi sampai sejauh ini Pak? Industri kopi bisa kami bagi dua ya, untuk ekspor sama domestik ya. Pada pandemik tahun 2020, ekspor kelihatannya tidak terganggu. Ya, 2021 sampai Juni ada sedikit penurunan, kurang lebih 10%, tapi dikarenakan freight-nya adalah kekurangan daripada kontainer sama kapal. Tapi tahun 2020 untuk ekspor jumlahnya tidak ada pengurangan, bahkan agak meningkat sedikit dibandingkan 2019. Gitu Pak. Dengan negara tujuan utama ekspor Pak Gandhi? Negara tujuan utama ekspor pada waktu pandemi itu yang ke Amerika sama ke Uni Eropa itu menurun ya, karena rate-nya ya, dan pada saat itu juga konsumsinya mereka mungkin agak shock sehingga agak berkurang. Tapi dikompensasi, ternyata ekspor kita menuju ke Timur Tengah, terutama Mesir itu meningkat sampai 50%. Sehingga mengkompensasi semua ekspor kita selama 1 tahun menjadi lebih besar antara 2019 ke 2020. Jadi meningkat kurang lebih 5% lah. Jadi itulah yang terjadi pada waktu pandemik. Tapi pasar domestik pada masa pandemi ya mulai banyaknya PHK, kemudian banyak perusahaan yang mengalami pengurangan karyawan. Kita semua tahulah bahwa konsumsi kopi itu adalah menengah ke bawah, sangat berpengaruh terhadap income daripada para konsumen yang penghasilannya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan biasanya minumnya di kafe-kafe, itu konsumsinya tidak besar, mungkin cuma 10%. Tapi kalau 90% terjadi konsumsi di warkop, resto, seperti begitu, seperti warung gitu ya. Itu sangat tergantung dari income daripada para konsumen yang pendapatannya menengah bawah, dan banyak yang mengalami PHK, perusahaan juga banyak mengalami pengurangan selama pandemi gitu. Ya, itu sayang sekali. Sebetulnya 5 tahun sebelumnya itu konsumsi kita meningkat terus, konsumsi dalam negeri kita itu meningkat terus antara 5-7% setiap tahunnya. Begitu tahun 2020 karena pandemiknya itu sehingga terjadi stagnan, bahkan menurun, cuma ya perkiraannya menurunnya tahun 2020 itu masih belum besar. Kira-kira kalau menurut para anggota kita itu ya 20%. Tapi tahun 2021 terutama adanya PPKM itu pada semester pertama masih stabil di penurunan yang nggak begitu besar, tapi pada PPKM Juni Juli Agustus itu terjadi penurunan yang signifikan. Tapi untung aja diimbangi ekspor kita yang stabil, bahkan volumenya meningkat untuk semester pertama di 2021, terutama ke Timur Tengah.
Tapi kalau tradisional punya negara seperti Amerika dan Uni Eropa itu sebetulnya permintaannya tetap tinggi. Mereka juga informasinya pada masa pandemi ini banyak yang melakukan WFH sehingga konsumsi kopinya juga lebih meningkat dibandingkan minum mereka beli di luar gitu. Tapi sayangnya kita pengirimannya terhambat oleh kontainer dan kapal. Kelangkaan kontainer dalam hal ini Pak Gandhi? Baik. Kenapa Pak? Kelangkaan kontainer dalam hal ini? Betul. Sebetulnya bukan kontainer, kapalnya ya. Oke. Yang ya. Bahkan banyak yang di cancel gitu. Sehingga selain menuju ke Eropa dan Amerika, freight-nya itu naik sampai 300-400%. Iya kan. Tapi banyak schedule yang mau dikirim tapi dilakukan pencancelan, penundaan, sehingga akhirnya terjadi pembatalan dalam hal kontrak. Itu yang menyebabkan penurunan daripada arah negara tradisionalnya, yaitu Amerika dan Uni Eropa. Tapi ya masih ada satu keuntungan menuju ke Timur Tengah, yaitu Mesir yang meningkat 50%. Mungkin freight-nya meningkat, tapi ya sebetulnya cukup drastis ya. Ya. Tapi dia hubnya untuk ke Afrika, ke mana gitu. Baik. Begitu keadaannya sementara. Dari sisi konsumsi, bagaimana dengan produksi Pak Gandhi? Kalau produksi ini saya kira tetap di Indonesia ini tidak ada stagnan ya selama 10 tahun ini ya, cuma meningkat sedikit-sedikit. Ya artinya ya kurang lebih 700.000 ton gitu aja. Jadi pemerintah sih sebelum pandemik mempunyai satu program untuk peningkatan produksi, tapi dalam pandemik ini ya kami kurang tahu di dalam APBN-nya apakah kopi ini menjadi prioritas untuk peningkatan. Tapi saya mendengar di pertanian tetap konsisten untuk mensupport peningkatan produksi kopi dalam negeri. Karena kopi Indonesia ini di dunia sangat digemari ya. Ya. Dan taste dan rasanya itu luar biasa. Dengan sisi produksi yang Anda katakan tadi Pak Gandhi tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di sisi lain produksi kopi Indonesia sangat digemari oleh beberapa negara di dunia. Artinya cukup sayang Pak Gandhi produksi kita yang tidak mengalami peningkatan signifikan sementara kopinya cukup digemari begitu. Dalam hal ini apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak Gandhi? Pertama, ya memang tanaman kopi ini kan tanaman mungkin bisa melalui dari penyuluhan ya. Tapi sayangnya kopi kita ini 70% sudah usianya sudah mulai produktivitasnya mulai menurun. Dan dikatakan kasarnya dikatakan ya sudah mulai mengalami penuaan gitu. Perlu peremajaan dalam hal ini Pak? Betul. Peremajaan yang sudah ada dan perluasan lahan kita masih banyak, dan sekarang seperti di Jawa Barat mengadakan suatu perluasan, di Jawa Tengah juga, dan tanah kita masih luas di daerah Papua, daerah Timur, dari Kalimantan, tapi semua itu ya perlu suatu roadmap dan biaya ya. Baik. Karena ini tanaman keras yang untuk produksi membutuhkan 4 tahun sampai 5 tahun ya. Oke, Pak Gandhi, banyak dari para petani mengalihkan lahannya kepada komoditas-komoditas tertentu yang nilai harga petani cukup menjanjikan. Nah, ini bagaimana untuk harga di tingkat petani untuk petani kopi? Apakah juga mengalami kendala, Pak, sehingga dari sisi minat petani untuk menanam komoditas ini juga mengalami penurunan? Memang, Pak. Karena produktivitas kita ini rendah. Karena selama ini, sebelum ini ya,
saya nyampaikan bahwa 10 tahun terakhir ini kita ini sangat kurang dalam hal penyuluhan ya terhadap para petani untuk meningkatkan produksi. Sehingga produksinya mereka kalau dijual dan hasilnya itu mungkin tanaman lain lebih bagus hasilnya. Sehingga akhirnya terhadap kopi itu seperti alamiah dibiarkan. Nah itu kopi kalau nggak bisa, kopi itu adalah tanaman yang perawatan intensif ya. Sehingga kalau dibiarkan gitu produksinya pelan-pelan menurun dia. Jadi itu disayangkan karena tidak ada penyuluhan yang intensif terhadap para petani. Sehingga income-nya mereka kalah dengan tanaman lain. Pak Gandhi, sebenarnya seberapa besar potensi Indonesia di komoditas kopi ini, Pak, kalau memang bisa dimaksimalkan, baik dari melalui kebijakan pemerintah, insentif, kemudian juga perhatian dari pemerintah, Pak Gandhi? Waduh, kalau pemerintah betul-betul memperhatikan di dalam hal ini, Pak, lahan kita ini besar sekali, 1,2 juta hektar, ya. Produktivitasnya itu cuma 700 sampai 750 kilo per hektar. Per hektar. Kalau itu dilakukan suatu intensifikasi, ya kan, karena tempat kita ini adalah daerah vulkano, tanahnya subur, nggak usah intensifnya yang seperti irigasi besar-besaran seperti di Vietnam. Itu kalau meningkat 2 kali lipat 1,5 kilo itu sangat mudah ya. Jadi kalau mau mencapai 1,5 juta ton itu sebetulnya tidak susah. Ya, kalau sekarang 750.000 dengan produktivitas cuma 700 kilo, kalau kita bisa naikkan 1,5 ton aja lah. Jangan mimpi seperti di Vietnam lah 3 ton lah. Itu karena irigasinya luar biasa dan intensifnya luar biasa, supportnya luar biasa. 2 kali aja lah. Sudah bisa lebih dari 1 juta ton. Gitu. Komunikasi dengan pemerintah sampai sejauh ini, Pak Gandhi? Ya, kita tetap mendorong ya. Tapi apapun kita harus punya suatu roadmap ya. Karena kita ini di Khatulistiwa dari timur sampai barat yang mempunyai karakter berbeda-beda. Sehingga untuk melakukan suatu intensifikasi maupun ekstensifikasi itu punya strategi yang harus berbeda juga. Karena daerah kita ini luas sekali, timur ke barat, dan klimatnya beda. Ya, sehingga jenis-jenis varietas kopi daripada masing-masing daerah itu yang cocok juga berbeda. Ya. Kadang-kadang varietas di timur belum tentu cocok untuk di daerah barat, yang barat maupun daerah timur. Jadi itu memang balai penelitian sama pemerintah sama stakeholder semua ya memang harus membuat suatu roadmap dan strategi. Itu yang kita harapkan. Baik. Terakhir Pak Gandhi, singkat saja Pak, harapan kepada pemerintah Pak Gandhi untuk industri kopi nasional ke depannya. Ya, harapan kita bagaimana pemerintah ini membuat satu roadmap untuk meningkatkan produksivitas. Kalau ekstensifikasi mungkin tahap kedua yang penting itu intensifikasi dulu. Ya. Ya, intensifikasi dulu supaya meningkat produktivitas, dan kalau petani itu income-nya bagus, dia otomatis memperluas sendiri, tidak perlu didorong. Saya kira begitulah. Baik, Pak Gandhi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Ya. Ya, semoga yang kita bahas dan Anda jelaskan bisa menjadi referensi dan industri kopi Indonesia kembali bangkit. Tampaknya cukup kompleks permasalahannya dan memang harus mendapatkan atau fokus dari pemerintah. Pak Gandhi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Iya, terima kasih. Baik, salam Bapak. Sehat untuk
semuanya, Ya. karena minum kopi itu selalu sehat, Pak. Oke, Bapak Hutama Sukandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Dan masker berpotensi menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.